Perkenalkan, nama saya Vendianus Bereklau, NIM 20120161, mahasiswa Stikom Melindo Kupang. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau SIMS Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaksnya yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaksnya tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, teman-teman dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan SIMS Script 6 atau sering disingkat IS6. Standarisasi sebelum dilakukan pada tahun 2009 dikenal dengan SIMS Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript diperlukan oleh SIME internasional. Dalam SIMS Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa interpolasi variabel di dalam string. Pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar SIMS Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, run.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, teman-teman dapat menggunakan aplikasi text editor. Teman-teman juga dapat menggunakan aplikasi IDE, Integrated Development Environment. Untuk JavaScript misalkan Atom, Visual Studio Code, Brackets, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Pertama-tama kita terlebih dahulu membuat file baru. Kita kasih nama hello.js. hello.js, lalu enter. Lalu kita ketikkan console.log dalam kurung hello world. Lalu kita sertakan titik koma, lalu simpan. Kita akan coba menjalankannya pada terminal terminal. Di sini kita ketikkan node spasi nama filenya hello.js. Di sini kita lupa kutip 2. Oke. Lalu simpan. Lalu coba jalankan hello.js, enter. Ya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pemberian nama filenya sesuai dengan
sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser. Dokumen write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program, pernyataan atau statement, atau perintah program dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menuliskan kode sebelum sebagai berikut. Kita hilangkan tanda titik koma, lalu kita simpan, kita coba jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian tanda titik koma wajib disertakan ketika ingin menulis dua perintah atau lebih dari satu baris. Misalkan sebagai berikut. Console.log dalam kurung selamat datang di Stikom Elindo Kupang. Selamat datang di Stikom Elindo Kupang. Lalu di bagian akhirin tidak perlu pakai titik koma. Kita simpan, kita anak panah atas, lalu enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buatkan contoh. Kita enter. Var A sama dengan 2 titik koma. If dalam kurung A sama dengan 3, 2, lalu buka kurung kurawal, enter, buka kurung kurawal, enter, console.log dalam kurung perintah pertama, perintah 1, lalu kita titik koma, enter, console.log dalam kurung perintah perintah 2. Lalu kita coba simpan dan jalankan di terminal. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan dalam interpreter. Artinya kehadiran komentar di dalam kode akan dibalikkan ke perbedaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan cara tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar.
Kalau kita menggunakan tanda, kita hapus, maka perintah ini akan dieksekusi. Tetapi kalau ditambahkan komentar di depan script dengan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Komentar terlebih dahulu dijadikan satu baris. Kita gunakan tanda slash bintang dan akhiri dengan bintang slash, misalkan di bagian sini. Slash bintang, lalu kita akhiri di sini bintang slash, seperti ini. Lalu kita coba simpan dan jalankan di terminal. Anak panah atas, enter. Dia tidak bisa membaca A. Kita hapus lagi ini. Lalu kita coba simpan. Kita anak panah atas. Di sini ada error. Kita hapus ini, kita simpan lagi. Anak panah atas. Hasilnya seperti ini. Berikut adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dan nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasi variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal yang dideklarasikan dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Contoh, pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut, atau sama seperti bahasa pemrograman lain JavaScript, mengizinkan kita untuk melakukan instalasi atau pengisian nilai awal ke dalam JavaScript pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita dapat buat file dengan nama file var.js. Kita buka Visual. var.js, enter. Lalu kita tuliskan var global sama dengan 100. Enter. Fungsi function f
dalam kurung buka kurawal, enter, lalu kita ketikkan lagi console.log dalam kurung kutip 1 memanggil variabel dalam fungsi, lalu kita sertakan titik koma, console.log dalam kurung global var titik 2 minus global, lalu kita titik koma, enter, console.log dalam kurung kutip local var titik koma titik 2, lalu kita plus local var titik koma, lalu kita coba simpan, kita clearin dulu, kita ketikkan node spasi var.js, kita enter. Di sini tidak menampilkan hasil. Console.log local var global var. Baik, di sini dia tidak menampilkan hasil karena kita belum memanggil fungsinya. Kita /2 memanggil fungsi, lalu enter, f fungsi titik koma, lalu kita coba simpan, kita jalankan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memanggil variabel di luar fungsi. Ketikkan dalam kurung kutip 1 /n memanggil variabel di dalam fungsi, variabel di dalam fungsi titik koma, enter, console.log dalam kurung kutip 2 global var titik 2 minus global, lalu kita titik koma, enter,
console.log dalam kurung local var minus local var lalu titik koma, kita simpan, kita coba jalankan di sini, napan atas lalu enter. Ya seperti ini, dia akan local var-nya tidak terbaca, jadi coba kita kasih /2 di sini, lalu coba kita simpan, kita napan atas enter, hasilnya seperti ini. Pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel local var hanya dideklarasikan di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh menggunakan variabel. Kita dapat membuat file dengan nama var1.js. Setelah itu, untuk inisialisasi berikut, kita buka, lalu kita close ini, kita buat file baru, kita kasih nama var1.js, enter. Lalu kita ketikkan var a sama dengan 100, var b sama dengan 200, var c sama dengan a tambah b lalu titik koma, enter. console.log dalam kurung a tambah b a minus plus tambah b minus kutip 2 sama dengan tutup kurung titik koma, lalu kita coba simpan, kita clear ini, clear node spasi var1.js, enter. Hasilnya di sini, ya di sini kita enter di sini dulu, lalu ini kita kasih titik koma, C. Oke, lalu kita simpan, kita coba jalankan di terminal, hasilnya seperti ini. Pada skrip di layar kita dapat menganalisasi variabel a sama dengan 100, b sama dengan 200 dan mendeklarasikan c merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai c adalah hasil penjumlahan dari value
value variabel A, value variabel B jadikan nilai C. Sekarang penjumlahan. Selanjutnya kita akan tampilkan di layar di mana nilai variabel A plus digabung dengan string. Tambahkan variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C, sehingga saat dijalankan outputnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci let. Kata kunci let merupakan fitur-fitur baru yang ditambahkan pada SIEMScript 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lalu di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum menggunakan let dan seterusnya. Kita akan akhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci let seperti berikut. Let nama variabel sama dengan nilai awal. Let nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nilai awal 2, dan seterusnya. Diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan let, perhatikan kode berikut. Kita buat nama file var2.js, kita enter, kita klikkan for dalam kurung var i sama dengan 0, var i sama dengan 0, titik koma 0, i lebih kecil 3, i lebih kecil 3, i plus plus, titik koma, enter, buka kurung kerawal, enter, console.log dalam kurung titik kutip 2, nilai i minus i, lalu titik koma, kita tuliskan console.log dalam kurung kutip 1 /n di luar blok pengulangan nilai i, di luar blok pengulangan nilai i, lalu titik 2, lalu kita simpan, kita clear di sini, node spasi var2.js. Di sini var i, mana var i, gimana var i,
for var i sama dengan i. Di sini kita ganti dengan v. Oke, lalu kita simpan, kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci, var maupun let. Kita hanya mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh A sama dengan 100, B sama dengan 200. Variabel yang dibuat seperti berikut menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh. Tulisan for dalam kurung i sama dengan 0, i sama dengan 0, i lebih kecil 3, i lebih kecil 3, i plus plus, titik koma, enter. Berikut kita akan mempelajari konstanta. Di dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Begitupun menggunakan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const nama konstanta sama dengan nilai contoh. Const pi sama dengan 3,14,15,92,65,35,89,793 diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan variabel nilai konstanta tidak dapat diubah, sama seperti let, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program. Contoh pengguna kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut. Kita buat file baru, konstanta.js, lalu kita enter. Lalu kita untuk mendefinisikan konstanta kita kasih /2 konstanta, mendefinisikan konstanta, lalu di sini kita enter, kemudian kita ketikkan const p sama dengan 3,14,15,2,19,35,89,793. Lalu kita akhiri dengan tanda titik koma, enter. Lalu kita akan membuat jari-jarinya, jari-jari lingkaran, kita enter. var radius sama dengan 5,0, var radius sama dengan 5,0 titik koma, enter. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel luas dan keliling.
variabel dengan luas dan keliling. Var luas, keliling. Var luas, keliling, titik koma, enter. Lalu kita akan menghitung luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran. Luas pi, luas sama dengan pi kali radius kali radius, titik koma, enter. Lalu kita akan menghitung keliling lingkaran. Menghitung keliling lingkaran, enter. Keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Keliling sama dengan 2 dikali sama dengan 2 dikali pi dikali radius, titik koma, enter. Lalu kita akan menampilkan luas dengan keliling lingkaran. Menampilkan luas dengan keliling lingkaran. Console.log console.log dalam kurung kutip luas lingkaran /t minus luas, titik koma, enter. Console.log dalam kurung kutip 2 keliling lingkaran /t minus keliling. Lalu kita simpan. Kita coba jalankan pada terminal. Node spasi constanta.js constanta.js. Baik, di sini harus kita perhatikan nama file di sini berbeda dengan nama file yang dimasukkan. Kita anak panah atas, lalu kita hapus s-nya. Jadi constanta, lalu enter. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Di sini kita deklarasikan konstanta pi sama dengan 3, pi adalah 3
3,14 sekian, radiusnya adalah 5,0. Luas dan keliling, kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling untuk menghitung luas lingkaran. Luas sama dengan pi kali radius, atau menghitung kelilingnya 2 kali pi kali radius. Berikut membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat memerlukan pekerjaan ini menggunakan modul readline sync. Modul tersebut perlu dipasangkan terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita ketikkan npm. Berikut kita akan menginstal readline sync. Kita ketikkan di sini npm install readline. Sync. Lalu kita enter. Ya, seperti ini. Pastikan internetnya aktif. Contoh menggunakan readline sync dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat sebuah file baru. Kita kasih nama readline.js. Lalu kita enter. Kita ketikkan var readline sama dengan require var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik 1 readline sync. Lalu enter. Kita akan membaca data. Kita jadikan komentar enter. Lalu var nama sama dengan readline.question. Siapa nama Anda? Kita ketikkan di sini. Siapa nama Anda? Titik koma. Enter. Kita akan menampilkan data yang dibaca. Kita akan menampilkan data yang dibaca. Kita akan menampilkan data yang dibaca, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan console.log dalam kurung ketik 2 hi plus nama plus nama, senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan saja.
lalu kita titik koma, lalu kita enter. Kita coba jalankan di sini. Node spasi readline.js, enter. Baik, di sini perlu diperhatikan nama filenya readline bukan readline. Kita anak panah atas, kita tinggal ganti readline, lalu kita enter. Siapa nama Anda? Fendi. Enter. Hai Fendi, senang bisa Berikut ini adalah contoh lain penggunaan modul readline sync baru. Kita kasih nama readline.js, kita enter. Lalu kita ketikkan var readline var readline sama dengan require dalam kurung readline sync dalam kurung ketik 1 readline sync, lalu titik koma, enter. Lalu kita akan membaca data enter. Var A sama dengan readline question, var A sama dengan readline dot question dalam kurung kutip 1 masukkan nilai A, titik koma, masukkan nilai A, jangan lupa titik 2, lalu enter. Var B sama dengan readline question, var B sama dengan readline dot question dalam kurung masukkan nilai B, masukkan nilai B, titik koma, enter. Lalu kita ketikkan var C sama dengan A dikali B, titik koma, console.log dalam kurung A tambah A plus minus B plus minus B kutip 2 sama dengan plus C, lalu titik koma. Coba dijalankan, kita simpan, lalu kita jalankan. Node spasi
readline.js, lalu enter. Oke, masukkan nilai A. Nilai A nya kita masukkan 2, enter. Masukkan nilai B. B nya adalah 3, lalu kita enter. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca dengan menggunakan modul readline sing selalu bertipe string. Jika teman-teman membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi par atau parsefloat, parseIn atau parsefloat. Perhatikan script berikut. Kita tutup dulu, lalu kita buat nama file baru. Kita tutup, buat nama file baru. readline2.js. Kita enter. Kita ketikkan di sini var readline sama dengan var readline sama dengan require dalam kurung kutip 2 readline sing, lalu titik koma, lalu kita enter. Dia akan membaca data. Oke, lalu enter. Var A sama dengan readline question, var A sama dengan readline.question dalam kurung. Kita akan memasukkan bilangan bulat, lalu masukkan bilangan bulat, titik koma, jangan lupa titik 2, titik koma, enter. var B sama dengan readline.question dalam kurung kutip 1, masukkan bilangan rel, titik koma, kita enter. console.log dalam kurung /n. Sebelum konversi tipe data, console.log dalam kurung tipe A, titik 2 minus tipe of A, tutup kurung, jangan lupa titik koma, lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi console.log dalam kurung tanda petik tipe, kita copy saja lebih bagusnya. Kita Ctrl C, lalu kita paste di sini. Ini diganti dengan B,
lalu ini diganti juga dengan B seperti ini, lalu kita titik koma enter. Lalu kita akan konversi A dari tipe string ke bilangan bulat. Konversi A dari tipe string ke bilangan bulat. Enter. A sama dengan parse float A sama dengan parse in dalam kurung A titik koma lalu kita konversikan A dari tipe string ke dalam bilangan real. Kita copy ini, kita Ctrl C, lalu kita paste di sini. Tipe A dari tipe real, enter. Lalu B sama dengan parse float dalam kurung B titik koma enter. Console.log dalam kurung /n setelah konversi tipe data. Ini kita jangan lupa kutipnya. Titik koma enter. Lalu console.log dalam kurung kutip tipe A titik koma minus tipe off A. Lalu titik koma enter. Console.log tipe B tipe off kita copy saja, lalu paste di sini. B di sini ganti dengan B. Lalu kita coba simpan, kita jalankan, clear dulu. Node spasi readline 2.js, kita enter. Masukkan bilangan bulat. Bilangan bulatnya kita masukkan 1 2 3, lalu enter. Bilangan realnya adalah 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, enter.